Selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi kelas 7 semester 2, yaitu aritmatika sosial. Aritmatika sosial dibagi menjadi 4, yaitu nilai keseluruhan, nilai satuan, dan nilai sebagian, harga penjualan, harga pembelian, untung dan rugi, diskon, bruto, neto, tara, dan bunga tunggal dan ansuran. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, nilai keseluruhan, nilai satuan, dan nilai sebagian. Hubungan antara nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian seperti berikut. A. Nilai keseluruhan. Nilai keseluruhan sama dengan banyak unit dikali nilai per unit. B. Nilai satuan. Nilai satuan sama dengan nilai keseluruhan dibagi banyak unit. C. Nilai sebagian. Nilai sebagian sama dengan banyak unit dikali nilai satuan. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Harga penjualan, harga pembelian, untung dan rugi. Pada nomor 2 ini biasanya digunakan dalam perdagangan. Istilah-istilah dalam suatu perdagangan adalah: yang pertama, harga beli. Harga beli biasa disingkat dengan HB. Dan harga beli sering juga disebut modal. Modal adalah nilai uang dari suatu barang yang dibeli. Nomor 2, harga jual. Harga jual biasa disingkat dengan HJ. Harga jual adalah nilai uang dari suatu barang yang dijual. Yang ketiga, untung. Untung disingkat dengan huruf U. Untung adalah selisih antara harga jual dan harga beli. Untung terjadi ketika harga jual lebih besar daripada harga beli. Rumus untuk mencari untung adalah U sama dengan HJ min HB. Lanjut ke nomor 4. Rugi. Rugi biasa disingkat dengan huruf R. Rugi adalah selisih antara harga jual dan harga beli. Rugi terjadi ketika harga beli lebih besar daripada harga jual, sehingga R sama dengan harga beli dikurangi harga jual, atau HB min HJ. Lanjut ke nomor 5, persentase untung. Persentase untung dapat kita cari dengan cara untung dibagi harga beli dikali 100%. Lanjut ke nomor 6, persentase rugi. Persentase rugi dapat kita cari dengan cara R dibagi HB dikali 100%. Kita lanjut ke nomor 3, diskon, bruto, neto, dan tara. Diskon adalah potongan harga yang diberikan atas pembelian suatu barang, yang biasanya kita lihat di pusat-pusat perbelanjaan. Lanjut, nomor 2, bruto. Bruto adalah berat suatu barang, yaitu benda seluruhnya, termasuk berat kemasannya. Yang ketiga, neto. Neto adalah jumlah atau berat bersih suatu barang tanpa pembungkus atau kemasan. Neto ini bisa kita lihat contohnya dalam minum-minuman yang dijual di pusat-pusat perbelanjaan, dan juga makanan-makanan ringan seperti contohnya snack-snack yang dijual. Biasanya ada di pojok kanan atau pojok kiri bawah dengan tulisan neto. Lanjut ke yang keempat, tara. Tara adalah berat kemasan atau pembungkus suatu barang. Selanjutnya adalah hubungan antara bruto, neto, dan tara. Untuk mencari tara, kita bisa mengurangkan bruto dengan neto. Untuk mencari neto, kita bisa mengurangkan bruto dengan tara. Untuk mencari bruto, kita harus menjumlahkan neto dengan tara. Selanjutnya yang nomor 4, cara mencari persen tara adalah tara per bruto dikali 100%. Dan yang nomor 5, harga bersih. Harga bersih adalah neto dikali harga persatuan berat. Kita masuk ke nomor terakhir, bunga tunggal dan angsuran.
Bunga adalah tambahan uang sebagai jasa dari pinjaman atau tabungan yang telah disepakati bersama. Bunga biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase atau persen. Untuk mencari persen bunga, kita bisa mencarinya dengan besar bunga dibagi pinjaman atau tabungan semula dikali 100%. Kita bagi menjadi dua, bunga tunggal dan angsuran. Bunga tunggal adalah bunga yang diberikan hanya untuk sejumlah uang yang ditabungkan. Misalkan pinjaman atau tabungan semula sebesar M ditabungkan dengan suku bunga tunggal I per tahun. Besar bunga disingkat dengan B setelah T tahun adalah B sama dengan T dikali I dikali M. B adalah bunga, T adalah besar tahun, I adalah bunga tunggal, dan M adalah modal. Yang kedua, besar bunga setelah B bulan. Bunga sama dengan B per 12 dikali suku bunga tunggal dikali M atau modal. Sedangkan besar bunga setelah H hari adalah B sama dengan H per 365 dikali I dikali M. Besar 365 ini kadang-kadang juga bisa diganti dengan 360. Lanjut, modal akhir adalah jumlah modal semula dan besar bunga. Sehingga modal akhir saya singkat S atau seluruhnya sama dengan modal semula M ditambah besar bunga B. Kita lanjut ke angsuran. Mengangsur adalah membayar hutang atau pinjaman secara berkala hingga lunas dalam jumlah dan waktu yang telah disepakati. Besar angsuran setiap periode disingkat dengan huruf A. Cara mencari A adalah pinjaman semula atau M ditambah bunga atau B dibagi periode lama pelunasan, biasa disingkat dengan W, waktu. Kita lanjut ke latihan soal. Nomor 1. Toko elektronik Cinta Produksi Indonesia menjual televisi dan memperoleh keuntungan 25%. Jika harga beli televisi tersebut Rp3.600.000, harga jualnya adalah A. Rp3.800.000, B. Rp4.000.000, C. Rp4.250.000, dan D adalah Rp4.500.000. Kita masuk ke pembahasan. Di pembahasan ini saya bagi menjadi 3 kategori, yaitu diket, ditanya, jawab. Diketahui, ditanya, dan juga jawabannya. Pada soal ini diketahui persen U atau persentase untung adalah 25%. Dan juga harga beli adalah Rp3.600.000. Dan pertanyaannya adalah harga jual. Cara menjawabnya adalah U sama dengan 25% dikali Rp3.600.000. Jadi kita cari untungnya terlebih dahulu. Ternyata untungnya adalah Rp900.000. Kita cari harga jualnya. Harga jual adalah harga beli ditambah untung. Harga beli adalah Rp3.600.000, sedangkan untung adalah Rp900.000. Kita jumlahkan sehingga menghasilkan angka Rp4.500.000. Sehingga jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor 2. Ani menabung sebesar Rp800.000 pada sebuah bank yang memberikan suku bunga tunggal sebesar 16% per tahun. Pada saat diambil, tabungan Ani menjadi Rp992.000. Lama Ani menabung adalah A. 8 bulan, B. 18 bulan, C. 24 bulan, dan D. 20 bulan. Pembahasan. Kita cari yang diketahui terlebih dahulu.
Yang diketahui pada soal adalah modal. Modalnya adalah Rp800.000. Selanjutnya adalah persen bunga. Persen bunganya adalah 16%. Ingat, per tahun. Selanjutnya, besar bunga itu sendiri. Besar bunga ini bisa kita cari dengan seluruhnya atau tabungan ANI. Setelah ditabung, dikurangi dengan modal ANI, yaitu Rp992.000 dikurangi Rp800.000, sehingga bunga sama dengan Rp192.000. Sedangkan yang ditanyakan pada soal adalah lama ANI menabung, atau bisa disingkat dengan huruf W, waktu. Jawab. Rp192.000 adalah bunga, sehingga Rp192.000 sama dengan X per 12. X nanti kita akan isi dengan waktunya, dikali 16% dikali Rp800.000. Kita coret 16 dengan 12 kita bagi 4, menghasilkan angka 4 dan 3. 20 di 100 yang di bawah ini kita coret dengan 800 yang ada. Lalu 3 ini kita pindah ke sini dan kita akumulasikan di masing-masing sisinya, sehingga 192.000 dikali 3 adalah 576.000, dan X dikali 4 dikali 8.000 adalah 32.000 X. Kita pindah X nya ke sini dan 576.000 nya ke sini, sehingga X sama dengan 576.000 dibagi 32.000. Nolnya kita coret, sedangkan 576 dibagi 32 adalah 18, sehingga X sama dengan 18 bulan. Sehingga jawabannya adalah B ya. Kita lanjut ke nomor 3. Pak Bambang membeli 20 motor kemeja anak seharga Rp1.600.000. Kemeja tersebut dijual kembali seharga Rp100.000 per potong. Persentase keuntungan yang diperoleh Pak Bambang sebesar A. 25%, B. 20%, C. 15%, atau D. 10%. Kita masuk lagi ke pembahasan. Diketahui harga beli adalah Rp1.600.000 per 20 potong atau 20 biji. Kita sederhanakan menjadi keperpotong, sehingga Rp1.600.000 kita bagi 20, dan 20 ini kita bagi 20, sehingga Rp80.000 per potong adalah harga beli Pak Bambang untuk kemeja anak tersebut. Sedangkan harga jualnya adalah Rp100.000 per potong. Sedangkan yang ditanya adalah persentase keuntungan Pak Bambang. Jawabannya adalah kita cari dulu besar keuntungan Pak Bambang. U sama dengan Rp100.000 dikurangi Rp80.000, sehingga menghasilkan angka Rp20.000. Selanjutnya kita cari persentase keuntungannya dengan cara U dibagi harga beli dikali 100%. Kita masukkan 20.000 dibagi harga belinya adalah 80.000 dikali 100%. Kita coret semua nolnya. 2 dengan 8 kita coret menjadi 8 sama dengan 4. 4 kita coret dengan 100, menghasilkan angka 25. Sehingga besar keuntungan Pak Bambang adalah 25%, atau A. Kita lanjut ke nomor 4. Pak Fadel menabung di sebuah bank yang memberlakukan bunga tunggal sebesar 5% per tahun. Setelah 5 tahun tabungan, Pak Fadel menjadi Rp8.750.000. Tabungan awal Pak Fadel sebesar A. Rp6.800.000, B. Rp7 juta, C. Rp5 juta, atau D. Rp8 juta. Kita masuk lagi ke pembahasannya. Yang diketahui adalah persentase bunga. Persentase bunganya adalah 5% per tahun.
Lalu waktunya adalah 5 tahun. Sedangkan seluruhnya atau bunga plus modal adalah Rp8.750.000. Sedangkan yang ditanya adalah tabungan awal Pak Fadel atau M. Kita masuk kembali ke jawabannya. B plus min M sama dengan waktu dikali persentase dikali modal. Kita masukkan B plus M 8.750.000 dikurangi M sama dengan 5 dikali 5/100 dikali M, karena M nya belum kita ketahui. 5 kali 5 adalah 25 kita cara dengan 100 sehingga menjadi 4 kita kalikan ke sisi sebelah sini menghasilkan 35 juta dikurangi 4M sama dengan M. Min 4M kita pindah ke sebelah sini sehingga 5M sama dengan 35 juta rupiah. M sama dengan 35 juta dibagi 5 sehingga besar modal Pak Fadel adalah 7 juta rupiah. Sehingga jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 5. Bu Desi meminjam uang sebesar 25 juta rupiah di sebuah bank. Bank tersebut memberlakukan bunga sebesar 2% per tahun. Jika pinjaman diangsur selama 4 tahun, besar angsuran per bulan adalah A. Rp550.000, B. Rp552.500, C. Rp562.500, atau D. Rp575.000. Kita masuk ke pembahasannya. Diketahui modal sama dengan 25 juta rupiah. Persentase bunga adalah 2% per tahun. Sedangkan waktunya adalah 4 tahun. Yang ditanyakan adalah besar angsuran per bulan. Jawabannya adalah B sama dengan 4 dikali 2/100 dikali 25 juta. B adalah besar bunga, 4 adalah durasinya atau waktunya yaitu 4 tahun. Sedangkan 2/100 adalah persentase bunganya dan juga 25 juta adalah modal awalnya. Sehingga besar bunganya adalah 2 juta rupiah. Sehingga S atau B plus M sama dengan 25 juta ditambah 2 juta adalah 27 juta rupiah. Sehingga angsuran per bulannya adalah 27 juta dibagi 12 dikali 4 yaitu 48. Sehingga besarnya adalah Rp562.500 per bulan. Sehingga jawabannya adalah C. Kita masuk ke nomor 6. Nina menabung di sebuah bank sebesar Rp1.250.000. Bank tersebut memberikan bunga tunggal sebesar 6% per tahun. Berapakah besar tabungan Nina setelah 18 bulan? A. Rp1.343.750. B. Rp1.358.000. C. Rp1.362.500, atau D. Rp1.400.000. Kita masuk ke pembahasannya. Diketahui modalnya adalah Rp1.250.000. Sedangkan persentase bunga adalah 6% per tahun. Sedangkan waktunya adalah 18 bulan. Sedangkan yang tanya adalah S atau besar bunga ditambah modal. Jawabannya adalah B sama dengan 18/12 dikali 6/100 dikali Rp1.250.000. B adalah besar bunga, 18/12 adalah durasinya, 6/100 adalah persentase bunganya, sedangkan Rp1.250.000 adalah modalnya. Sehingga besar bunganya adalah Rp112.500. Sedangkan S atau B plus M adalah Rp112.500 ditambah Rp1.250.000. Sehingga hasilnya adalah Rp1.362.500. Sehingga jawabannya adalah C.
Terima kasih kalian sudah mau menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe.